Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpas, masih bersama saya Sandika Gali. Kali ini kita masih ada di seri mengenai SAS atau Syntactically Awesome Style Sheets ya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Sekarang kita akan membahas mengenai sesuatu yang disebut dengan modules. Atau ini adalah sebuah teknik bagaimana cara membuat kode SAS kita lebih modular atau lebih mudah untuk kita kelola gitu ya. Karena nanti semakin besar website kita, pasti file CSS kita, file SAS kita itu juga akan semakin besar. Dan untuk menerapkan teknik modules ini, kita butuh dua buah keyword ya. Ada keyword yang pertama itu yang disebut dengan import, add import ya nulisnya. Terus yang kedua ada yang disebut dengan add use. Nah nanti kita akan lihat bagaimana implementasi dari kedua keyword ini. Ya tapi perlu kalian ketahui add import ini adalah keyword yang udah cukup lama ya, atau fitur yang udah cukup lama dan oleh SAS-nya saat ini sudah disarankan untuk tidak lagi digunakan. SAS-nya menyarankan untuk mulai menggunakan add use. Nah, tapi kenapa kita akan bahas keduanya? Karena masih banyak saat ini tutorial ataupun pembahasan menggunakan import. Jadi nanti kalian lihat perbedaannya, tinggal nanti kalian tentukan sendiri akan menggunakan yang mana, gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu import. Bagaimana cara pakainya? Kita akan lihat langsung ke studi kasus kita. Oke teman-teman, sekarang saya sudah buka kode editor saya menggunakan VS Code dan di sini kita nggak mulai dari nol, kita di sini akan mulai dari latihan kita dari video sebelumnya, yaitu materi mengenai mixin. Kita akan pakai kode yang sama dari hasil video kita sebelumnya. Jadi saran saya, kalau teman-teman belum nonton video sebelum ini, atau bahkan belum nonton playlistnya dari awal, silakan teman-teman ikutin dulu playlistnya, nanti linknya saya simpan di deskripsi video. Ya, yang pasti ini adalah hasil akhir dari materi mixin kita. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita punya beberapa elemen di dalam satu halaman website yang sudah kita pisah menjadi beberapa bagian. Ada navigasi atas, ada kontainer, ada footer. Oke. Dan kalau kita lihat lagi codingannya, kita masuk ke SCSS-nya. Ini saya boleh sembunyikan sidebar-nya ya, Ctrl B. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sebetulnya belum banyak ya. Bahkan saya bisa bilang ini sedikit banget file SAS-nya atau CSS-nya. Nah, tapi bayangkan ketika file CSS teman-teman ini udah banyak banget, terus isinya mungkin ratusan bahkan ribuan baris gitu ya. Nah, dengan menggunakan import, ini kita bisa memisahkan bagian-bagian yang ada di dalam file SCSS kita. Contohnya nih, kita lihat dulu ya. Di dalam file SCSS kita punya satu buah mixin yang kita gunakan berulang kali ya. Jadi mixin yang pertama namanya inline list, kita pakai di satu bagian di header, lalu ada lagi di footer. Terus kita punya mixin yang kedua yaitu flexbox, kita pakai di container. Nah, sekarang idenya saya akan memisahkan seluruh mixin ke dalam satu file terpisah. Supaya lebih rapi lah gitu ya. Kayak kita kalau di bahasa pemrograman yang lain itu biasanya kita memisahkan function-function ke dalam satu file terpisah gitu supaya nanti enak manggilnya. Nah, gini caranya. Jadi teman-teman boleh bikin file baru di dalam folder SCSS-nya. Ya, tapi file barunya itu akan kita namakan dengan _mixin.scss. Nah, kenapa saya menggunakan underscore di depannya? Satu, untuk menandakan bahwa dia adalah bertipe partials. Ya, jadi ini bukan file utama dari SCSS-nya. Yang kedua, file yang ada underscore di depannya itu tidak akan melalui proses kompilasi. Ya, karena nanti SCSS-nya tahu bahwa file ini adalah file yang akan dipanggil oleh file SCSS yang utama, yang lain. Jadi, pastikan kalau nanti kalian mau membuat CSS kalian modularisasi, file-file terpisahnya kasih underscore di depannya. Sudah ya, jadi ada mixin, seperti ini. Nah, sekarang saya mau cut nih, pisahin semua mixinnya ke dalam file mixin kita. Jadi, saya mau cut ini, di blok terus Ctrl X, pindahin ke sini. Kita simpen di bawahnya untuk mixin yang satu lagi. Ini kita hapus aja ya komentarnya. Begini, terus kita kopikan yang bawah. Atau cut ya, kita cut yang bawah, hapus komentarnya. Sekarang kita masukin ke sini. Nah, ini kalau mixinnya kita save, tidak akan terjadi apa-apa, aman-aman aja. Tapi lihat teman-teman, ketika yang mainnya kita save, ini pasti error. Oh, kenapa nggak error? Karena ini lupa kita nyalain ya. Jangan lupa selalu jalankan watch ses-nya. Klik dulu watch ses-nya, ini untuk menjalankan live compiler untuk VS Code. Nah, lihat, begitu kita jalankan, ada error katanya. Kenapa error? Katanya di main CSS dia tidak mengenali mixin ini, inline list, dia nggak tahu itu apa. Nah, kenapa nggak tahu? Karena udah kita tarik terpisah ke file underscore mixin. Nah, supaya file main CSS ini bisa mengenali, kita harus import mixinnya. Tuh caranya.
kita tulis di atasnya add import, spasi, lalu menggunakan kutip, nama file dari partials-nya. Ya, karena nama file kita underscore mixin.scss, kita cukup nulisin di importnya mixin aja. Nah, nanti SAS-nya cukup cerdas untuk cari file yang depannya underscore, terus belakangnya SAS atau SCSS. Nah, nanti teman-teman hati-hati ketika menggunakan import ini karena import ini saat ini sudah diadopsi oleh CSS biasanya. Jadi CSS biasa sekarang tanpa menggunakan preprocessor SAS itu ada fitur add import. Nah, cuman biar nggak ketukar, kalau add import itu biasanya lengkap ya alamat dari tempat penyimpanan filenya beserta ekstensi filenya. Jadi biasanya yang dipanggil itu .css. Nah, kalau kalian pakai SAS, biar nggak ketuker, memang nggak perlu pakai selengkap itu ya. Jadi nggak ada underscore, nggak ada SCSS. Oke, nah ini juga nanti jadi salah satu alasan kenapa kita harus tidak lagi menggunakan import. Nah, tapi sekarang lihat nih teman-teman. Ketika kita save, errornya hilang, compilernya sukses, kita lihat di kanan, hasilnya sama. Ya, kalau kita balik ke browser, kita refresh, tidak ada perubahan. Jadi dengan menggunakan import, kita bisa manggil file lain. Nah, ini memudahkan teman-teman ketika mau misah-misahin. Misalnya, kalian punya banyak mixin, pisahin jadi file mixin. Kalian punya banyak variabel, kalian tinggal pisahin aja ke dalam partial variable. Kalian mau bikin satu file khusus ngelola tipografi misalnya. Jadi khusus isinya tuh pengaturan font family-nya, ukurannya, dan lain sebagainya, pisahin ke dalam partial sendiri. Atau kalian bisa misahin pengaturan CSS-nya berdasarkan bagian-bagian di halamannya. Contohnya, kalau misalkan kita mau tarik nih header jadi file sendiri, itu bisa juga. Nih, jadi saya bikin file baru ya, klik kanan, new file misalkan underscore header. Bisa juga, tinggal kita cut aja ini sini, gitu. Lalu tinggal kita panggil di sini, add import lagi. Kutip header gitu ya, bisa seperti ini. Misalnya yang footer juga sama, kita cut, kita bikin di sini footer .scss, jangan lupa ada underscore-nya, simpan ke sini, save, kita import footer, lalu terakhir container. Nah, misalnya mau dibikin seperti itu juga bisa, kita cut, kita bikin partial baru, container SCSS, simpen. Nah, cuman biasanya saya nyimpennya sesuai dengan posisi dia di HTML gitu. Kalau misalkan mau gaya penulisan importnya seperti ini. Jadi jangan di bawah sini karena nanti footer akan di compile duluan ya, kayak gini footer dulu. Padahal kan footer tuh ada di bawah kontainer. Jadi saya biasanya sisipkan dulu sesuai dengan penempatannya. Nah, ini juga menghindari ketika kita punya misalnya variabel di dalam tiap-tiap halamannya. Nah, kalau misalkan kalian nempatin halamannya nggak benar gitu ya, atau ketuker, mungkin variabelnya bisa aja nggak kepanggil. Gini, jadi file utama SCSS-nya isinya hanya import aja. Ya, walaupun nanti di file CSS-nya, di rendernya, atau di compile-nya seperti biasa. Ya, jadi ini hasilnya kalau kita refresh tetap sama. Hanya sekarang teman-teman bisa lihat si file CSS-nya jadi lebih modular gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman mau lebih modular, ini bisa juga kita simpan si file-file parsial ini ke dalam folder lagi di dalam folder SCSS-nya. Jadi caranya kalian tinggal bikin folder baru, misalnya namanya modules, ya atau namanya apapun bebas. Ini kita pindah-pindahin semuanya. Kita pindahin ke dalam modulnya. Nah, ini bisa juga kalau pengen lebih rapi lagi gitu. Oke, nanti kita buka ulang. Nah, tapi sekarang ini kalau saya jalanin, error. Karena kalau kita nulisin hanya nama dari partials-nya aja, itu dia akan ngecek di folder yang sama. Sedangkan kita udah masukin ke dalam folder yang beda. Makanya kita harus bikin agar nama foldernya di bawah juga. Jadi di sini kita tulis gitu. Nah, sekarang sukses tuh. Ya, jadi ini relatif terhadap nama folder dari file CSS yang utamanya. Hasilnya sama persis. Gitu ya teman-teman ya. Penggunaan sederhana dari import. Ya kalian tinggal pisah-pisahin aja mana yang mau kalian pisahkan ke dalam partial sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kekurangan menggunakan import. Kenapa import tidak lagi disarankan bahkan oleh si SAS-nya. Ya, kita lihat di websitenya dulu. Jadi kalau teman-teman masuk ke websitenya, itu masuk ke bagian import ya, di sebelah kiri ada add rules, terus cari ke import. Nanti di sini akan ada tutorial gimana cara pakai import.
Tapi lihat nih teman-teman, ada warningnya. Ini ada warning, katanya gini, SAS team sekarang sudah tidak lagi menyarankan penggunaan dari import. Nah, SAS akan secara pelan-pelan istilahnya nggak pakai itu gitu ya untuk beberapa tahun ke depan. Sampai nanti suatu saat nggak dipakai lagi. Nah, silahkan gunakan add use. Tapi nanti ada kelebihan dan kekurangan ya pakai add use juga. Cuman kita lihat dulu nih, what's wrong with import? Katanya kenapa sih, apa yang salah dengan import? Import ini punya banyak problem yang serius katanya gitu. Yang paling utama adalah dengan menggunakan import, itu akan membuat semua variabel, mixin, dan function itu akan secara global dapat diakses. Di satu sisi memudahkan kita, manggilnya gampang gitu ya. Di sisi lain, karena terlalu gampang tadi, kita jadi bisa mengakses semua variabel secara global. Ini akan menyulitkan ketika website kita makin besar, CSS-nya makin banyak, bahkan suatu saat kita akan menggunakan tools atau framework pihak ketiga. Jadi ngecampurin gitu antara codingan CSS kita dengan CSS punya framework atau tools lain. Mungkin aja nama variabelnya sama. Misalkan kita ngasih nama variabel width, kan umum banget gitu ya, $width atau $media misalnya. Itu kan umum banget dipakai ya, istilah yang umum. Mungkin aja framework lain juga pakai itu. Kalau namanya sama, karena variabel itu global, bentrok nanti. Gitu. Nah, makanya untuk menghindari, gimana caranya? Setiap kita manggil atau kita bikin variabel, kita harus kasih prefix di depannya untuk nandain itu punya kita. Jadinya agak ribet gitu. Oke? Nah, terus katanya extend rule juga global ya. Jadi nanti akan susah ketika kita masuk ke pewarisan atau inheritance. Makin lama jadi bingung gitu, style yang mana yang diwariskan. Terus katanya, kalau misalkan kita manggil import berulang kali, itu execution time-nya atau waktu compile-nya jadinya lebih besar. Itu jadi pokoknya intinya kalau menurut saya sih akan ada problem ketika CSS kalian makin besar, kemungkinan bentroknya akan lebih besar. Jadi nanti hasilnya nggak akan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, makanya gunakan use. Gitu ya. Kalau misalkan kalian katanya udah terlanjur pakai import, ada caranya untuk migrasi secara otomatis. Cuman ini nggak akan kita bahas sekarang ya. Pokoknya ada, kalian bisa nanti cek di sini. Gitu teman-teman ya. Jadi sarannya adalah pakai use. Makanya setelah ini kita akan coba gimana cara pakai use. Nah, cuman ada problemnya juga nih kalau pakai use. Di samping tadi menghindari masalah-masalah yang fatal gitu ya, terutama masalah bentrok tadi. Katanya ini nih, kan SAS itu ada beberapa tipe nih. SAS yang kalian gunakan di VS Code itu namanya libsas. Oke? Kalau SAS-nya kalian install di mesin kalian, itu versinya namanya Dart SAS. Nah, sayangnya use itu hanya bisa digunakan oleh SAS yang versi Dart-nya. Jadi, kalau kita gunakan use pakai VS Code, nggak akan jalan. Gitu, teman-teman. Nah, gimana supaya jalan? Ya, kalian harus install SAS-nya pakai cara yang lain. Nih ya, kalau kita balik ke bagian install, teman-teman lihat. Kita lihat di video kita yang pertama, ada cara untuk nginstalnya. Kita bisa pakai aplikasi, kita bisa pakai cara yang lain, agar supaya SAS-nya bisa diinstal secara global. Kalau kalian pakai Windows, katanya ya, ini silahkan download package-nya di sini, di GitHub. Jadi silahkan kalian masuk ke GitHub-nya, nanti baca aja di sini dokumentasinya. Ya, nanti silahkan diinstal aja. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menambahkan juga alamat SAS-nya ke dalam path di window kalian. Nih, ada caranya. Jadi kalian nanti masuk, kalau yang pakai Windows 8, Windows 7, kalian masuk ke Advanced System Setting, masuk ke Environment Variables katanya ya. Terus masuk ke System Variable, cari path, edit, lalu tambahkan ini, baris ini di akhir dari path kalian. Oh, bukan ditambahin, tapi kalau nemu ini, katanya ganti dengan ini. Nah, udah gitu. Kalau kalian pakai Linux atau macOS, kalian bisa pakai npm. Atau kalau kalian nginstal Homebrew, kalian bisa ketik ini. Jadi sama aja. Yang pasti gini, sekarang kalau kalian buka terminal di sistem operasi kalian, sekarang saya buka terminal, sekarang kita bisa ketik SAS dimanapun. Tuh. Kalau kalian ketik SAS tampilan ini, berarti SAS-nya udah terinstall di dalam komputer, ini udah aman. Dan menggunakan SAS yang ini artinya kalian menggunakan SAS yang versi Dart. Jadi pastikan kalian nginstal SAS-nya dulu ya, baru kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ke codingan ya, kan teman-teman ingat di VS Code itu kita bisa ngeluarin terminal ya, pencet Ctrl, backtick, atau kontrol yang cacing itu sebelah angka 1 di sebelah kiri. Kita bisa ngeluarin terminal. Ini sama aja kalau saya ketik SAS, harusnya udah muncul. Nah, sekarang lihat gini. Kita akan lakukan hal yang sama, teman-teman ya. Tapi nggak pakai import, tapi pakai use. Jadi ini saya hapus.
Oh ya teman-teman, ini ada yang kelewat juga. Ini import. Ini kalian bisa aja nggak manggil 4 kali ya. Ini saya lupa tadi nambahin. Kalian bisa import, lalu manggil satu-satu. Modules, mixin, tambahin koma di sini. Ini bisa juga. Jadi bisa cuma sebaris gini bisa ya. Jadi kalau kalian lihat tutorial ada yang sebaris gini sama aja. Tambahin koma, ini copy. Gini, ini kalau saya save, hasilnya sama tuh, sukses. Kita lihat tampilannya sama ya. Ini kalau pakai import. Nah, sekarang kita masuk ke use. Kalau mau pakai use, itu caranya kita nggak bisa gitu aja ngeganti use terus namanya. Atau saya copy deh ya. Saya copy. Saya matikan komentarnya. Saya ganti use. Nah, ini kalau misalkan kita pencet save, artinya yang jalan adalah Live SAS Compiler punya VS Code. Jadi kalau saya pencet Ctrl S, tampilnya gini, nggak diterjemahin ya. Ini jelas-jelas error tuh. Supaya use-nya jalan, kita harus jalanin perintah dari terminalnya. Nah, jalannya gini, kita panggil SAS, spasi, kita kasih tahu, SAS tolong ubah file yang ini menjadi file yang ini. Jadi ada 2 alamat yang harus kalian tulis. Jadi gini, SAS tolong ubah file, kan sekarang kita lagi ada di folder code ya, di sini. File SAS kita yang ini, yang main SCSS. File hasil kompilasi kita yang main CSS. Ya. Jadi caranya, SAS tolong dong ubah file yang ada di folder SCSS, namanya main, gitu, menjadi spasi file CSS yang ada di folder CSS. Gini. Jadi caranya SAS tolong ubah file ini jadi ini. Nah, ini baru kalau saya pencet enter, ini yang jalan adalah Dart SAS-nya. Nah, tapi katanya error nih, undefined mixin. Kenapa error? Padahal ini kan saya udah panggil dulu mixinnya. Di header, di sini, dia tinggal manggil. Kalau pakai import tadi gampang banget, langsung kepanggil. Iya, karena global. Itu kan gampang, tapi ternyata ngerepotin kita di akhir gitu ya. Nah, sekarang kalau pakai use gimana? Kita nggak nulis mixinnya di sini. Tapi kita panggilnya di halaman yang membutuhkannya. Gitu. Jadi, kalau misalkan ini dihapus ya mixinnya, terus kita masuk ke header, kita nulis use-nya tuh di sini. Use baru nama filenya. Nah, tapi teman-teman perhatikan, kita pakai sekarang header yang ada di dalam folder modules. Kita mau panggil mixin, ada di folder yang sama. Berarti kita nggak perlu lagi nulisin gini. Karena sekarang udah ada di folder yang sama. Gini. Jadi begitu pula ini akan kita lakukan untuk file lain yang memang butuh include-nya atau manggil mixin-nya. Ya, sekarang kita save dulu, kita buka kontainer. Ini juga sama, kita pakai mixin kan? Berarti di sini kita butuh use mixin. Terakhir di footer juga sama. Use mixin. Oke. Nah, udah nih, kita panggil di tiap-tiap halaman yang kita butuhin. Ini membuat filenya nggak lagi global. Jadi tergantung mana yang butuh kita panggil di halaman itu. Sekarang coba ya, kita jalanin lagi pakai perintah yang sama. Kalau pakai terminal cukup pencet atas, enter ya. Nah, ternyata masih error. Error katanya di file header inline list-nya. Kita lihat di file header. Sekarang, kita udah membuat si mixinnya jadi nggak global. Tapi ternyata pada saat kita manggil nama mixinnya, itu nggak boleh langsung. Tapi kita harus kasih namespace. Namespace itu adalah nama file yang mau kita use-nya. Jadi selain kita tulis di sini, kita juga harus tulisin di depan sini. Caranya kalian tulis nama filenya, titik, itu manggilnya. Jadi kita lakukan untuk semuanya. Ini juga sama, mixin, titik, footer juga sama, mixin, titik. Nah, gitu. Ini sekarang kalau kita jalanin, tuh, harusnya jalan. Kalau nggak ada pesan errornya, lihat di sebelah kanan, ini udah di-compile dengan benar. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita jalanin sekarang, aman. Nah, itu menggunakan use yang benar. Jadi caranya kita panggil di halaman yang memang membutuhkan, terus yang kedua, jangan lupa tuliskan namespace-nya. Ada yang bikin ini jadi agak repot lagi, teman-teman. Kalau misalnya, file mixin ini berada di dalam folder yang lain. Misalkan ini saya bikin lagi deh ya, contoh nih.
Jadi submodul aja gitu ya. Gitu. Jadi di dalam modul ada submodul, mixinnya saya masukin ke sini. Nah sekarang kalau kita jalanin pasti error kan? Karena dia udah nggak di folder yang sama. Coba kita buka, kita jalanin. Tuh error kan? Gimana caranya supaya nggak error? Ya kita sesuaikan alamatnya. Caranya kita harus sesuaikan URL-nya. Jadi ini kita tulis submodules gitu. Jadi harus disamain submodules. Gini. Yang footer juga sama, submodules. Nah, sekarang ini kalau dijalanin baru oke. Tuh, ya. Jadi kita harus nyesuaiin lokasinya di mana. Nah, tapi ada cara gampangnya kalau misalkan nanti nama file kalian jadi panjang gitu ya. Kita bisa kasih alias, sama kayak kalau kita kasih namespace di bahasa pemrograman lain. Ini kita bisa tambahkan di sini as apa gitu nama barunya. Misalkan M. Nah, ini bisa kalian ganti pakai M. Ya, begitu pula yang lain, kasih S, M. Siapa tahu namanya sama gitu ya, atau kalian pengen lebih simple, kasih aja alias. Gini. Yang penting ada namespace-nya. Ini kalau kita jalanin, tuh, jalan. Sama aja ya. Hasil akhirnya tidak akan mempengaruhi apa yang kita tulis di SCSS-nya. Kita lihat, browsernya sama aja. Ya, jadi ini penggunaan import dan juga use. Oke teman-teman, jadi itu adalah penggunaan secara singkat dari import dan use. Nah silakan teman-teman cari tahu di studi kasusnya teman-teman butuhnya pakai yang mana. Tapi tadi kita udah baca sama-sama bahwa SAS-nya sendiri udah menyarankan kita untuk mulai beralih ke use gitu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang cari-cari tutorial atau lagi memahami struktur kode yang sedang kalian kerjakan, kalau masih pakai import, kalian harusnya udah paham cara kerjanya gimana. Tinggal kalian migrasi aja, ubah keyword import tadi menjadi use. Ya silahkan mau gunakan cara manual seperti yang kita lakukan tadi, atau tadi kalian lihat ada yang namanya migration tools untuk secara otomatis memigrasi keyword import kalian menjadi use. Ya jadi mungkin itu aja penjelasannya, mudah-mudahan kalian paham. Jadi sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa teman-teman jangan lupa titik koma.